Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Wahyuni Harahap, NPM 2005038. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil makalah kami tentang sejarah pengaturan HKI. Hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi suatu negara. Karya-karya intelektual antara lain yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, sastra, inovasi, teknologi mempengaruhi pertumbuhan masyarakat dan perkembangan industri. HKI dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat dan pengembangan teknologi, mendorong pertumbuhan masyarakat negara Indonesia sebagai negara hukum atau pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menjamin hal ini. Pasal 28C ayat 11 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapat pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan teknologi seni dan budaya. Demi peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia. HKI merupakan sebuah hak yang berkaitan erat dengan persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Komersialisasi karya intelektual pada prinsipnya bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang lahirnya Trade Related Epics of Intellectual Property Rights atau TRIPS. TRIPS Agreement muncul karena dilatar belakangi oleh perbedaan kepentingan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Tahun 1970-an, negara-negara berkembang berupaya membentuk New International Economic Order atau NIO yang bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme dalam rangka memfasilitasi transfer teknologi di negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengurangi perlindungan HKI di negara-negara berkembang atau negara-negara berkembang. Usulan disebut ditolak oleh negara-negara maju yang sedang berupaya melindungi teknologi dan karya intelektual mereka di dalam teritorial negara-negara berkembang, negara-negara maju atau Amerika European Community. Berhasil membentuk koalisasi dalam perundingan Uruguay-Rounds yang bertujuan memasukkan perlindungan HKI ke dalam sistem perdagangan dunia atau pada waktu itu disebut General Agreement on Trade and Trades atau GATT. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat mengalami kerugian akibat terjadinya pelanggaran HKI yang di dalam perdagangan terkait dengan HKI. Negara-negara maju pada akhirnya berhasil memenangkan perdebatan tentang HKI. Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya perlindungan HKI ke dalam kesepakatan GATT yang dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS Agreement. TRIPS Agreement juga mengadopsi konvensi-konvensi di bidang HKI yaitu Paris Konvensional dan Berne Konvensional atau dua konvensi utama di bidang copyright dan industri property. Sejarah terbentuknya TRIPS menunjukkan bahwa HKI mempunyai peranan penting dalam perdagangan khususnya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sistem perlindungan hukum HKI di Indonesia telah ratifikasi TRIPS Agreement dalam WTO. Mengalami beberapa perubahan, baik dari aspek paradigma atau dari lokal nasional menjadi internasional global, maupun substansinya.
atau semakin terstandarisasi dalam bentuk standar minimal TRIPS agreement dikaitkan dalam perdagangan. Perubahan tersebut merupakan pengaruh langsung dari perjanjian internasional yang memiliki relevansi dengan persoalan HKI. HKI sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya cipta manusia, atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut dalam masyarakat diakui bentuk yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud, atau Earphone 1982-118. HKI merupakan salah satu topik perundingan intellectual property in business di Jenewa pada September 1990 selama peraturan Uruguay berlangsung, yang kini dikenal dengan TRIPS. TRIPS merupakan kesepakatan internasional yang paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI atau LONG 1998 sampai 249. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, perundingan TRIPS atau Trade Related Aspect of Intellectual Rights bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa HKI telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada sektor perdagangannya, yang pada akhirnya ketentuan pula untuk keunggulan komparatif yang dimilikinya. Keunggulan komparatif sangat bergantung dalam cukupan kekayaan intelektual. HKI adalah salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara pada saat ini. Baiklah, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Mintana Romito Harahap, NPM 20050023, Prodi Pendidikan Ekonomi. Penjelasan selanjutnya tercantum bahwa kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya pun penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara. Berdasarkan pemaparan maka dapat diketahui bahwa esensi dari HKI adalah memberikan perlindungan hukum dan manfaat ekonomi bagi pemilik dan selanjutnya mengarah demi kesejahteraan bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat HKI. Yang pertama, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemahaman ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang HKI. Pemahaman ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur HKI,
melalui proses pendaftaran sampai pada manfaat ekonomi yang seharusnya diterima oleh pemilik HKI tersebut. Yang kedua, manfaat praktis. A. Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pengetahuan dan dalam upaya memahami tentang implikasi perlindungan hukum HKI terhadap ekonomi. B. Pemerintah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah agar jaminan perlindungan hukum HKI yang diberikan kepada pemilik dapat sekaligus memberikan jaminan manfaat ekonomi pemilik. F. Tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada rumusan masalah, maka tujuan yang dihendaki mencapai pada penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum HKI bagi pemilik untuk perolehan manfaat ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisa alasan pemilik HKI tidak serta mendapatkan manfaat ekonomis dari hasil karya tersebut. Tujuan penelitian adalah berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisa untuk perlindungan hukum HKI bagi pemilik untuk peroleh manfaat ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisa alasan pemilik HKI tidak serta mereka mendapatkan manfaat ekonomis hasil karya tersebut. Mungkin demikianlah keterangan dari manfaat-manfaat HKI ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.